kalau untuk Samarinda ini kan sebenarnya salah satu cara untuk menekan tindak kriminalitas itu kan berarti kan kita dari dalam dirinya masyarakatnya itu harus memang menganggap tabu untuk tindakan-tindakan kriminal gitu. Mereka harus menjadi orang yang agamis kan berarti ya Pak, seperti itu ya, penanamannya dari agamanya, keluarga dan sebagainya. Menurut Bapak tuh gimana? Ada nggak sih apa ya program atau tindakan-tindakan kebiasaan yang tepat nih buat masyarakat kita? Ya sebetulnya kalau kita Samarinda ini Mbak Nirmala ya, kita tahu bersama ya, misalnya peredaran narkoba, penyalahgunaan narkoba itu Samarinda ini menempati urutan pertama loh di Kaltim ini. Di Kaltim kita pertama. Kaltim kita pertama, walaupun secara keseluruhan dulu Kaltim itu secara nasional pernah peringkat ketiga. Di Kaltimnya di Indonesia peringkat ketiga, Kaltim peringkat ketiga. Nah sekarang memang peringkatnya turun. Jadi kalau tidak salah itu peringkat 22 sekarang. Dari 34 provinsi kita peringkat 22 peredaran narkobanya. Kan kalau kita berbicara tentang kenakalan remaja kan begitu ya, kriminalitas itu yang paling mudah diobservasi itu kan tingkat peredaran narkobanya ya. Narkobanya itu paling gampang lah. Jadi kalau kita berkaca di situ berarti kan memang kriminalitas di Samarinda juga kan berarti kan tinggi juga. Benar. Nah, kalau kita berbicara tentang kriminalitas publik, maka sebetulnya fokus utamanya itu atau yang disebut dengan lokusnya itu di keluarga. Jadi pemerintah kota memang harus ada namanya langkah-langkah preventif ya, karena mengobati itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan mencegah. Nah makanya pemerintah harus mengambil langkah preventif, ya kan, seperti sebelum penindakan preventif. Nah kalau berbicara tentang langkah preventif yang paling efektif itu adalah lingkungan keluarga harus dimotivasi. Nah, bisa memotivasinya, motivasinya misalnya pendidikan keagamaannya itu lebih intens, gitu ya. Karena itu menjadi kontrol, jadi kontrol terhadap beberapa macam tindakan-tindakan yang tidak bermoral, tidak beretika. Gitu. Semua kalangan sependapat ya bahwa kalau kita berbicara tentang menurunkan angka kriminalitas masyarakat, kalau keluarganya, situasi kehidupan keluarganya terbenahi dengan baik, itu pasti secara otomatis juga tingkat kejahatan di publik, di masyarakat itu juga insya Allah akan turun. Karena dasarnya udah bagus gitu. Makanya kan ada kalau berbicara tentang kehidupan religiusitas kan di masyarakat itu kan berarti kan semua agama kan punya nilai-nilai luhur. Nah, misalnya orang Islam ya sebaiknya ya menggalakkan mengaji, memakmurkan masjid. Nah, demikian juga pemeluk agama lain itu masing-masing melakukan pendalaman terhadap ajaran-ajaran kitab sucinya. Dengan begitu pemahaman terhadap nilai-nilai agama masing-masing itu bisa lebih tinggi, lebih tinggi. Nah dengan demikian ya paling tidak itu menjadi kontrol atas perbuatan-perbuatan yang tidak beretika dan lain sebagainya, tingkat-tingkat kejahatan lah kan gitu. Jadi ke depan pemerintah kota memang harus meningkatkan, apalagi kan kota kita ini kan Samarinda kan termasuk kota yang agamis ya. Religius. Nah itu. Kalau semua pemeluk agama memahami kitabnya dengan baik, ya saya meyakini juga di samping toleransi kita juga akan terpelihara dengan baik. Insya Allah juga perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, melanggar susila kemasyarakatan itu juga pasti akan berkurang. Nah, jadi banyak hal positif yang kita bisa dapatkan kalau masyarakatnya pemahaman terhadap kitab sucinya itu juga itu berjalan. Nah pemerintah harus memposisikan diri dalam rangka untuk pencegahan atau antisipasi terhadap kejahatan-kejahatan di masyarakat melalui motivasi-motivasi sehingga masyarakat lebih bergairah mengkaji atau mempelajari kitab masing-masing. Jadi memang harus ini ya ditanamkan menjadi masyarakat yang religius gitu, masyarakat Kota Samarinda. Nah untuk konkretnya tuh Mbak Nirmala, seperti apa tuh Pak konkretnya?
kan bisa pemerintah ke depan bisa menggalakkan yang disebut dengan gerakan maghrib mengaji. Maghrib mengaji. Maghrib mengaji bagi orang Islam ya, bagi orang Islam. Nah, Samarinda ini kan ya sekitar 83% kan penduduknya Muslim tuh. Jadi kalau orang Islamnya betul-betul menggalakkan minimal namanya maghrib mengaji, habis sholat maghrib mengaji dulu, bayangkan. Jadi nggak keliaran masyarakatnya maghrib pulang ke rumah. Anak kita lebih dekat dengan kitab sucinya. Syukur-syukur itu dilakukannya di masjid-masjid, gitu kan ya. Jadi berarti kan ya anak-anak kita, putra-putri kita, remaja-remaja kita akan semakin dekat dengan masjid. Jadi ini harus digalakkan lah gerakan maghrib mengaji. Nah, kalau orang Islam membikin atau menggerakkan maghrib mengaji, ya mudah-mudahan teman-teman misalnya teman-teman saudara-saudara kita yang Kristen pada hari Minggu itu semuanya juga pada ke gereja. Ada juga waktu-waktu tertentu di mana dia melakukan kajian-kajian kitab masing-masing di komunitasnya itu. Jadi perhatian para remaja itu juga teralihkan ke pendalaman nilai-nilai agamanya. Nah, kalau itu berjalan, insya Allah pemahaman keagamaan masyarakat Samarinda akan semakin tinggi. Ya, kalau kita di Islam, insya Allah ridho Allah terhadap kota kita juga akan semakin hadir tuh ya. Amin. Nah, kalau ridho Allah terhadap kota kita itu senantiasa hadir, maka masyarakatnya akan semakin damai. Semakin berakhlak. Persoalan kotanya juga insya Allah akan semakin mudah terpecahkan. Insya Allah. Persoalan kotanya semakin mudah terpecahkan karena kita menghadirkan campur tangan yang maha kuasa namanya. Benar. Kan. Nah, yang selanjutnya adalah APBD yang Samarinda yang sering dikeluhkan kecil-kecil, ya kan, relatif kecil. Insya Allah karena Allah memberkahi kota kita, mudah kan begitu, berarti kan insya Allah APBD yang kecil itu relatif kecil itu insya Allah akan bisa meningkat cukup. Lah, bisa atau terasa cukup. Yang ada cukup gitu. Terasa cukup gitu loh. Jadi ya sama lah kita punya penghasilan di rumah tangga itu ya. Kalau misalnya penghasilan kita itu berkah, jadi tinggal pengelolaannya dong itu. Kita pandai bersyukur, itu ya. Insya Allah uang yang kita peroleh itu akan merasa cukup gitu. Tapi kalau kita tidak bersyukur, Allah tidak memberkahi kota kita, ya sebesar apapun APBD-nya pasti juga selalu merasa kurang. Kok uangnya habis, solusinya tidak kelar-kelar gitu kan. Itu. Ya.